Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seseorang yang biasa dipanggil Mang Ibai dari Cicadas, Bandung. Dia menceritakan ketika dia bersama 3 orang temannya mendaki ke Gunung Puntang, lebih tepatnya ke Puncak Mega yang ada di Gunung Malabar. Dan di sana dia mengalami sebuah kejadian yang mungkin kita bisa anggapnya aneh ya. Masih bisa diperdebatkan apakah itu mimpi, apakah nyata. Mimpi tentang sosok Belanda yang berkaitan dengan bangunan radio Malabar, sebuah bangunan radio yang konon katanya merupakan radio tercanggih dan terbesar sedunia pada waktu itu. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Siang hari di rumah Ibai di kawasan Cicadas, Bandung, sebuah ransel besar tergeletak di lantai ruang tengah. Isinya perlengkapan outdoor yang berserakan. Ibai, seorang pemuda kurus namun lincah, sedang sibuk memasukkan sleeping bag ke dalam karung kompresinya. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Terdengar suara klakson motor dari luar. Tidak lama, pintu terbuka. Muncullah Hasan, temannya yang agak berisi dan murah senyum, bersama dengan Wisnu, seseorang pemuda yang kalem dan mengenakan kacamata. Keduanya membawa ransel ukuran sedang. Hasan berseru dengan ceria, "Mang, udah siapkah pasukanmu?" Ibai menoleh dan tersenyum lebar. "Waduh, pas banget kalian datang. Tinggal beres-beres sedikit lagi nih. Masuk, Mang." Hasan dan Wisnu masuk. Wisnu langsung meletakkan ranselnya di sudut ruangan. Di mana sih Denny? Udah sampai belum?" "Belum nih, mungkin aja sebentar lagi. Ini aja aku baru beres ngelipat tenda." Hasan menimpali dan melihat isi ransel dari Ibai. "Wih, bawa apa aja kamu, Mang? Berat banget kelihatannya." "Biasalah, logistik sama perlengkapan pribadi. Kalian juga udah bawa semua kan?" "Udah dong, kalau aku sih bawa yang penting-penting aja, nggak maulah berat-berat," kata Hasan. Wisnu menimpali sambil mengambil botol minumnya. "Airnya udah cukup kan, Mang? Lumayan jauh loh, treknya besok." "Cukup, Mang. Kita bawa 2 botol besar sama cadangan air di termos, aman lah." Tiba-tiba suara motor lain terdengar di depan rumah. Mereka tahu itu Denny. "Assalamualaikum." "Gimana Mang Ibai? Barang-barangnya udah masuk semua belum?" "Udah, Mang, tinggal dibagi-bagi." Mereka semua mulai membagi rata barang bawaan. Ransel-ransel diikat kuat di jok belakang motor. 2 sepeda motor, 1 yang dikendarai oleh Denny berboncengan dengan Ibai, dan 1 lagi Hasan berboncengan dengan Wisnu. Mereka berempat kemudian berangkat meninggalkan hiruk pikuk Cicadas menuju arah selatan Bandung dengan tujuan Gunung Puntang. Sore hari jalanan mulai lengang seiring mereka menjauh dari pusat kota Bandung. Pemandangan berganti menjadi persawahan dan perkebunan hijau. Angin sore berhembus sejuk menerpa wajah mereka. Ibai yang duduk di belakang Denny merasa sangat antusias. Ia mengeluarkan ponselnya dan merekam pemandangan di sekitarnya. Sekitar pukul 5:30 sore, mereka pun tiba di area parkir basecamp pendakian Gunung Puntang via PGPI. Suasana sudah mulai remang-remang, namun masih ada beberapa mobil dan motor lain yang terparkir. Mereka memarkirkan motor lalu membuka ikatan ransel masing-masing. Udara di sana terasa lebih dingin dibandingkan di jalan tadi. Gimana kalau kita ke area camping dulu dan mendaki besok pagi aja? Kayaknya udah terlalu malam ini." Mereka berempat kembali melajukan motor menuju ke jalanan yang menanjak ringan. Di kanan kiri terlihat pohon-pohon yang tinggi menjulang. Mereka pun tiba di area perkemahan. Terlihat beberapa tenda lain sudah berdiri tegak. Suasana cukup ramai. Terdengar suara obrolan dan tawa dari kelompok pendaki lain. Hasan menghela nafas lega. "Akhirnya sampai juga. Capek ini bawa beban segini."
Itulah seninya, Mang. Ya udah, kita cari tempat yang enak yuk. Aku tahu spot yang lumayan nyaman, kata Denny. Mereka berjalan sedikit menyusuri area perkemahan, melewati beberapa tenda. Denny menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang rindang, agak menjorok ke dalam, dan sedikit tersembunyi dari keramaian utama. Nah, sini aja nih, di bawah pohon ini. Lumayan deket sama sungai di bawah tuh. Walaupun gak kelihatan langsung dari sini sih, suara airnya bikin tenang. Ibai pun melihat sekeliling dan setuju. Setuju, Mang, adem di sini dan gak terlalu berdekatan sama tenda lain. Wisnu juga mengangguk setuju. Mereka mulai menurunkan ransel dan mengeluarkan tenda. Denny dan Ibai merentangkan tenda, sementara Hasan dan Wisnu menyiapkan pasak dan tiang. Dalam waktu sekitar 30 menit, tenda mereka sudah berdiri kokoh. Langit sudah sepenuhnya gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar dan lampu-lampu tenda di sekitarnya. Hasan mulai menggosok-gosok tangan kedinginan. Dingin juga ya di sini. Langsung bikin api unggun kecil yuk. Ide bagus, Mang. Kita siapkan kayu bakarnya. Mereka berempat bahu-membahu menyiapkan makan malam. Denny mulai menyalakan kompor portable. Hasan menyiapkan bumbu. Wisnu mengeluarkan beras dan sayuran. Sementara Ibai mengumpulkan ranting-ranting kering untuk api unggun. Tidak lama kemudian, sebuah api unggun kecil mulai menyala, memancarkan kehangatan dan cahaya jingga di tengah kegelapan. Mereka duduk melingkar mengelilingi api unggun, menikmati kehangatan dan suasana malam yang tenang. Nasi goreng sederhana dengan sosis dan telur menjadi menu makan malam mereka. Aroma kopi yang baru diseduh menyeruak di udara. Mereka pun makan dengan lahap, diselingi obrolan dan tawa. Ibai mengambil sendok kedua nasi gorengnya. Mantep banget nasi gorengnya, Mang. Itu karena kamu lapar aja. Padahal aku yang bantu potongin bumbunya loh. Enak kok, enak. Suasana begini bikin makanan apa aja jadi nikmat. Setelah makan, mereka masih betah duduk di sekitar api unggun. Hasan mulai bercerita tentang pengalaman lucunya saat pertama kali mendaki gunung. Wisnu hanya sesekali menimpali dengan komentar singkat. Denny mendengarkan dengan seksama sambil sesekali menambahkan cerita pengalamannya sendiri. Ibai menatap api unggun yang menari-nari. Suka banget nih suasana kayak gini. Bebas, bisa ngomong apa aja tanpa mikir. Emang gak pernah mikir sih. Iya juga sih. Di sini nggak ada lagi pikiran tentang kerjaan, deadline, atau macet-macet. Setuju. Ini terapi paling ampuh. Mereka larut dalam obrolan santai, berbagi cerita, candaan, dan sesekali tawarannya. Bagi mereka, momen-momen seperti ini adalah harta yang tak ternilai. Ini adalah waktu di mana mereka bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri, jauh dari tuntutan dan tekanan hidup di kota. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Jam di ponsel Denny menunjukkan pukul 9:15 menit. Api unggun mulai mengecil, hanya menyisakan bara, dan udara malam semakin dingin. Denny menguap kecil. Kayaknya udah waktunya nih masuk tenda. Besok pagi kita harus bangun awal buat summit. Iya nih, dinginnya udah mulai menusuk tulang. Aku juga udah mulai ngantuk, kata Wisnu. Mereka membereskan sisa-sisa makanan dan peralatan masak. Denny memastikan api unggun sudah benar-benar padam dengan menyiramkan menggunakan sedikit air. Setelah semua beres, mereka masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda mereka mengatur posisi dalam sleeping bag masing-masing. Kehangatan sleeping bag terasa nyaman membalut tubuh. Tidak lama kemudian, suara nafas teratur dan dengkuran halus mulai terdengar dari Denny, Hasan, Wisnu. Mereka sudah terlelap. Sementara Ibai masih terjaga. Ia merasa sedikit tidak nyaman di perutnya. Rasa ingin buang air kecil semakin mendesak. Ia mencoba memejamkan mata, berharap rasa itu bisa hilang. Tapi tidak berhasil. Ia melirik ke arah teman-temannya. Semuanya tampak pulas dalam tidurnya. Ia tidak ingin membangunkan mereka. Dengan hati-hati, ia membuka resleting sleeping bag-nya. Perlahan ia menggeser tubuhnya dan merangkak menuju pintu tenda. Udara dingin langsung menusuk begitu ia membuka sedikit resleting tenda. Ia menyelinap keluar, menutup kembali resleting tenda agar hawa dingin tidak masuk. Di luar, kegelapan malam yang pekat langsung menyergap.
Hanya ada sedikit cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah-celah pepohonan tinggi. Ibai menyalakan senter di ponselnya, menyapu sinarnya ke sekeliling. Namun apa yang ia lihat membuatnya seketika membeku. Senter di tangan Ibai bergetar. Ia menyapukan sinarnya ke arah tempat-tempat di mana ia yakin tadi sore dan malam ada tenda-tenda lain berdiri. Tapi sekarang tidak ada satupun. Area perkemahan itu tampak kosong. Hanya ada pepohonan dan semak belukar yang gelap. Bahkan api unggun dari tenda lain yang tadi masih menyala pun tidak ada bekasnya. Hanya ada tenda miliknya dan teman-temannya yang berdiri sendiri di bawah pohon besar. Jantung Ibai berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis, tapi nggak ketemu juga pikiran logis itu. Karena bagaimana bisa semua tenda itu hilang? Pikiran itu terasa aneh. Ia menggigil bukan hanya karena dinginnya udara malam, tapi juga karena perasaan tidak nyaman yang mulai menyelimutinya. Ia tidak ingin berlama-lama memikirkan keanehan itu. Rasa ingin buang air kecilnya semakin mendesak. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang agak jauh dari tendanya. Ia berjalan ke arah yang sedikit menurun ke tempat yang ia duga lebih tersembunyi. Senter ponselnya terus ia arahkan ke depan, menerangi jalan setapak yang samar-samar. Ranting-ranting kering berderak di bawah langkah kakinya. Suara jangkrik dan serangga malam terdengar nyaring, membuat suasana semakin hening sekaligus mencekam. Ia berjalan terus, menuruni sedikit jalur. Tiba-tiba, sinarnya menangkap sesuatu di atas sebuah batu besar di pinggir jalan. Tidak jauh di depannya, suatu sosok duduk membelakanginya. Sosok itu mengenakan pakaian putih yang tampak usang dan berkibar pelan tertiup angin. Ibai menghentikan langkahnya, jantungnya berpacu kencang. Ia mencoba memperjelas penglihatannya. Sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang terurai ke belakang. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas detail pakaiannya yang seperti gaun kuno dan gaya rambutnya yang sederhana. "Noni-noni Belanda," gumam Ibai. Suaranya tercekat di tenggorokan. Perasaan merinding menjalar dari ujung kaki sampai ke kepala. Mana mungkin ada noni Belanda di tengah hutan gunung seperti ini? Pikiran itu semakin memperkuat dugaannya. Ini bukan manusia biasa. Ini pasti makhluk halus yang pernah diceritakan oleh orang-orang. Ibai merasakan kakinya mulai gemetar. Darahnya terasa membeku. Ia ingin segera berbalik, lari kencang-kencangnya kembali ke tenda. Namun, sebelum ia sempat membalikkan badan, telinganya menangkap suara lain. Dari arah belakangnya, dari jalan setapak yang baru saja ia lewati, terdengar suara langkah kaki yang serempak. Bukan hanya satu atau dua pasang kaki, tapi seperti langkah kaki yang jumlahnya puluhan, berirama dan teratur, seolah sepasukan orang sedang berbaris. Bersamaan dengan itu, terdengar juga seruan-seruan rendah namun tegas, mirip komando atau yel-yel khas prajurit yang sedang berbaris. Rasa takut Ibai semakin menjadi. Ia merasa terjebak di antara dua kengerian. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran yang tak tertahankan, ia memberanikan diri menoleh ke arah suara langkah kaki itu. Dari balik pepohonan yang gelap, ia melihat barisan sosok-sosok yang berjalan beriringan menuju ke suatu arah. Mereka mengenakan seragam lusuh berwarna gelap, lengkap dengan topi atau helm khas prajurit zaman dulu. Cahaya rembulan yang samar hanya mampu menampakkan siluet mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Ibai merasa seluruh tubuhnya lumpuh karena teror yang luar biasa. Sebagian prajurit itu tidak memiliki kepala. Leher mereka tampak buntung, dan meskipun begitu, mereka tetap berjalan dengan langkah tegap dan serempak, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan diri mereka. Ibai merasakan kakinya kaku, seperti tertanam di tanah. Ia tak bisa bergerak sedikit pun. Matanya terpaku pada barisan prajurit tanpa kepala itu yang terus berjalan perlahan melewati jalan setapak, seolah-olah Ibai tidak ada di sana. Telinganya mulai berdengung keras.
Suara langkah kaki dan seruan-seruan prajurit itu semakin memekakkan telinga, memenuhi seluruh rongga kepalanya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di kejauhan, di balik siluet bukit yang gelap, muncul sinar terang yang menyilaukan. Sinar itu semakin lama semakin terang, memenuhi kegelapan malam dengan cahaya putih yang pekat. Ibai memincingkan matanya, mencoba melihat apa yang terjadi. Lalu, tanpa peringatan, suara ledakan yang dahsyat menggelegar, sangat keras, seolah-olah bom meledak di dekatnya. Suara itu begitu memekakkan telinga dan kuat hingga membuat Ibai tersentak dan tanpa sadar memejamkan mata. Tangannya refleks menutupi telinga. Ibai terbangun dengan nafas yang memburu. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang sekali, seolah-olah baru saja berlari maraton. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Meskipun udara di dalam tenda terasa begitu dingin, ia mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit tenda yang gelap. Di sampingnya, Denny, Hasan, dan Wisnu masih terlelap dalam sleeping bag mereka. Nafas mereka teratur dan tenang, tidak ada tanda-tanda mereka terganggu. Ibai menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia meraba dadanya, merasakan detak jantungnya yang perlahan mulai melambat. Mimpi, gumamnya pelan, berusaha meyakinkan diri sendiri. Itu cuma mimpi. Ia memejamkan matanya, mencoba mengingat kembali detail-detail mimpi buruk tadi. Noni Belanda yang duduk membelakanginya, barisan prajurit tanpa kepala yang berjalan serempak, sinar terang yang menyilaukan, dan ledakan dahsyat yang memekakkan telinga. Semua terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekedar mimpi. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena sisa-sisa kengerian mimpi itu masih melekat kuat di benaknya. Perasaan aneh dan tidak nyaman menyelimutinya. Apakah itu hanya bunga tidur akibat kelelahan dan cerita-cerita horor yang mereka obrolkan tadi malam? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar mimpi? Ibai pun tak bisa tidur lagi. Ia berbaring mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan-bayangan itu terus menghantui. Ia memutuskan untuk tetap terjaga hingga pagi menjelang, berharap sinar matahari bisa menghapus semua kengerian yang baru saja ia alami. Sinar matahari pagi mulai menembus sela-sela pepohonan, menyelinap masuk ke dalam tenda. Udara dingin masih menyelimuti, namun terasa lebih segar dari semalam. Ibai mengerjap-ngerjap, perlahan membuka matanya. Ia masih merasakan sisa-sisa kengerian dari mimpi yang dialaminya semalam. Detak jantungnya masih sedikit cepat jika ia mengingat kembali Noni Belanda dan barisan prajurit tanpa kepala itu. Ia menoleh ke samping. Denny, Hasan, dan Wisnu masih terlelap. Nafas mereka teratur, menunjukkan tidur yang nyenyak. Ibai memaksakan senyum tipis, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk biasa. Ia memilih untuk tidak menceritakan apapun kepada teman-temannya. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir atau merusak suasana pendakian yang sudah mereka rencanakan dengan penuh semangat. Positif, gumam Ibai dalam hati. Ini kan pendakian, bukan uji nyali. Ia perlahan bangkit merapikan sleeping bagnya, mengambil jaketnya dan keluar dari tenda untuk menghirup udara pagi yang segar. Di luar, suasana perkemahan sudah mulai ramai. Beberapa kelompok lain sudah terlihat sibuk membereskan tenda atau menyiapkan sarapan. Aroma kopi dan masakan pagi menyeruak di udara. Tidak lama, Denny keluar dari tenda diikuti oleh Hasan dan Wisnu. Seger juga ya udara pagi. Kamu udah bangun dari tadi, Mang? Tanya Denny pada Ibai. Ibai tersenyum. Baru aja, Mang. Udah haus ini, menyeduh kopi. Hasan sambil meregangkan badan ikut bersuara. Lapar banget ini, sarapan pagi aja yuk. Wisnu pun menimpali. Nih, udah tak siapin roti sama selai, sama sedikit sisa nasi goreng semalam kalau mau. Mereka mulai membongkar peralatan masak lagi. Denny menyiapkan air untuk kopi, Hasan membantu menyebarkan roti, dan Wisnu mengeluarkan selai. Ibai membantu melipat flysheet tenda yang masih berembun. Suasana kembali ceria.
Obrolan ringan tentang rencana pendakian hari ini memenuhi pagi mereka. Ibai berusaha keras untuk tidak memikirkan mimpinya semalam. Ia mencoba fokus pada kebersamaan dan teman-temannya dan keindahan alam yang mengelilingi mereka. Setelah sarapan dan minum kopi hangat, mereka mulai membereskan tenda dan semua perlengkapan. Mereka melipat tenda dengan rapi, memasukkan sleeping bag dan matras ke dalam karungnya, lalu mengemas semua barang ke dalam ransel masing-masing. Denny sambil mengikat ransel, dia berkata, "Gimana? Udah siap semua? Jangan sampai ada ketinggalan ya." "Siap, Mang. Udah tak cek semua." Hasan menimpali. "Waduh, berat juga ya ranselnya. Kayak bawa batu." "Batu apa yang ringan?" "Apaan tuh?" "Batu ginjal." Mereka pun berpamitan pada orang yang di sana yang masih berada di area perkemahan. Setelah memastikan tidak ada sampah yang tertinggal, mereka mulai meninggalkan area perkemahan menuju jalur pendakian. Jalur pendakian di awal cukup landai, berupa jalan tanah yang dikelilingi pepohonan kopi dan hutan pinus. Udara terasa segar dan sejuk. Suara burung berkicau dan serangga hutan menemani langkah mereka. Denny memimpin di depan, diikuti Hasan, Wisnu dan Ibai paling belakang. Mereka berjalan dengan langkah santai, menikmati setiap momen pendakian. Hasan sesekali menghela nafas dalam-dalam. "Wah, udara di sini beda banget ya sama di kota. Seger." "Ya iyalah, Mang. Ini kan paru-parunya Bandung." Ibai hanya tersenyum. Ia mencoba merasakan energi positif dari alam. Namun entah kenapa, sejak awal pendakian, ia merasa tubuhnya sedikit lemas. Tidak seperti biasanya. Biasanya ia paling semangat dan energik dalam pendakian. Ia berpikir mungkin saja ini karena kurang tidur semalam, efek dari mimpi buruk itu. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah pos bayangan. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Wisnu langsung duduk di atas batu. "Lumayan nih tanjakannya." Denny menimpali. "Baru permulaan, Mang. Nanti ada yang lebih mantap lagi." Ibai hanya tersenyum tipis. Ia mengambil botol minumnya dan meneguk air. Ia merasakan kakinya sedikit berat. Ibai berbisik dalam hati, "Kenapa jadi lemas begini ya? Padahal jalannya belum jauh." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalur mulai sedikit menanjak dengan tanah berbatu dan akar-akar pohon yang mencuat. Denny menjelaskan bahwa jalur ini cukup menantang dengan tanjakan-tanjakan yang terus-menerus. Ada bagian-bagian yang disebut jalur air karena genangan airnya. Hasan terlihat terengah-engah. "Mang Denny, istirahat lagi yuk. Ngos-ngosak nih." Denny tersenyum. "Bentar lagi, Mang. Kita cari tempat yang lumayan lapang." Ibai yang berada di belakang mereka merasa nafasnya semakin berat, keringat membasahi jaketnya. Ia merasa ingin buang air kecil lagi. Ibai lalu berteriak pada teman-temannya, "Mang Denny, Mang Hasan, Mang Inu, aku mau pipis bentar ya. Nanti tak susul." Denny lalu menoleh ke belakang. "Oh, iya Mang, tapi jangan lama-lama ya. Kita jalan pelan-pelan aja sambil nungguin." Ibai lalu mengacungkan jempolnya. Ia segera melipir ke dalam semak-semak yang agak lebat di sisi kanan jalur. Ia mencari tempat yang cukup tertutup agar tak terlihat. Sambil melangkah hati-hati ke dalam semak, pandangannya tertuju ke bawah. Ia ingin menghindari ranting dan batu. Namun tiba-tiba kakinya salah melangkah. Tanah di bawahnya terasa licin dan tidak stabil. Ia merasakan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia mencoba meraih batang pohon di dekatnya, namun terlambat. Tubuhnya terperosok ke dalam sebuah cerukan tersembunyi yang tertutup semak belukar lebat. Ia merasakan benturan keras di kepalanya sebelum kegelapan menelannya. Ibai tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ketika kesadaran mulai kembali, ia merasakan ada sesuatu yang mengguncang-guncang lengannya. Samar-samar ia mendengar sebuah suara. Suara anak kecil. Om, bangun Om, jangan tidur di sini, bahaya." Ibai perlahan membuka matanya. Pandangannya masih kabur, namun ia bisa melihat wajah seorang anak laki-laki sedang menatapnya dengan cemas.
Anak itu terlihat berusia sekitar 7 tahunan, mengenakan kemeja putih dan celana pendek selutut, dengan rambut ikal dan wajah yang bersih. Anak itu kembali mengguncang lengannya. "Om sudah sadar? Ayo bangun Om." Ibai mencoba bangkit. Kepalanya terasa pusing dan ada sedikit nyeri. Ia menyentuh kepalanya dan merasakan benjolan kecil. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi otaknya terasa lambat mencerna. "Jangan tidur di sini Om, ini tidak aman. Ayo ikut aku pulang." Entah mengapa, Ibai hanya bisa mengangguk. Ia tidak merasakan adanya ancaman dari anak itu. Ada semacam daya tarik yang membuatnya hanya bisa menurut. Ia bangkit dengan bantuan anak itu. Kakinya masih terasa sedikit lemas. "Siapa nama Om?" Ibai mencoba mengingat namanya. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya kosong, seolah ada sesuatu yang menghalangi ingatannya. Anak kecil itu mendahului dan tersenyum ramah. "Aku Andrew, ayo ikut aku." Ibai hanya bisa mengangguk lagi. Andrew menggandeng tangannya, mengajaknya berjalan menyusuri jalan setapak yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Jalan itu tampak lebih bersih dan terawat, tidak seperti jalur pendakian yang tadi. Andrew menunjuk ke sebuah bangunan yang mulai terlihat di kejauhan. Bangunan itu berarsitektur Belanda kuno, dengan dinding bata merah yang tinggi, jendela-jendela besar dan atap genteng yang curam. Di halamannya ada taman yang rapi dengan bunga-bunga berwarna-warni. "Itu rumahku Om." Ibai hanya mengangguk. Ia terus mengikuti Andrew. Entah kenapa, ia tidak bisa menolak atau bahkan bertanya. Perasaannya campur aduk antara kebingungan, sedikit takut, dan rasa ingin tahu yang besar. Semakin dekat dengan rumah itu, Ibai melihat seseorang di halaman samping kanan rumah. Di bawah sebuah pohon besar, seorang wanita sedang duduk di sebuah ayunan kayu. Rambutnya terurai panjang dan wajahnya menghadap ke arah mereka. Andrew tiba-tiba berseru, "Itu kakakku, namanya Elisa." Ibai terpaku, jantungnya berdebar kencang. Wajah wanita itu, gaya rambutnya, dan pakaiannya yang seperti gaun putih panjang sangat mirip dengan sosok noni Belanda yang ia lihat dalam mimpinya semalam. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini nyata? Elisa menoleh ke arah mereka. Ia tersenyum ramah. Ia berdiri dari ayunan dan melangkah mendekat. Kulitnya putih bersih, matanya biru jernih, dan rambut pirangnya berkibar pelan tertiup angin. Elisa dengan suara lembut dan merdu berkata, "Selamat datang Nata." Ibai terperanjat. Nata? Ia tidak mengerti siapa Nata. Ia ingin mengatakan bahwa namanya bukan Nata, tapi lagi-lagi ia tak bisa mengingat namanya sendiri. Ia hanya bisa bengong dan kebingungan. Elisa tersenyum lagi. "Aku sudah lama menunggumu, menunggu untuk bisa bertemu denganmu lagi." Tanpa menunggu jawaban Ibai, Elisa menggandeng tangannya. Anehnya, Ibai tidak merasa takut lagi. Ia hanya menurut, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntunnya. Elisa menuntun Ibai menuju ke sebuah bukit kecil di belakang rumah. Andrew tidak ikut. Ia berlari masuk ke dalam rumah. Bukit itu tampak sangat indah. Hamparan rumput hijau yang rapi dihiasi dengan bunga-bunga liar berwarna-warni yang tumbuh subur. Udara terasa sejuk dan menenangkan. Pemandangan di sana begitu menyejukkan mata. Elisa berhenti di puncak bukit itu, menghadap ke arah Ibai. "Aku selalu menunggu untuk bisa bertemu denganmu lagi, Nata." Elisa kemudian memeluk Ibai dari depan. Pelukan itu terasa hangat. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi ketika Elisa memeluknya. Ketika dipeluk, Ibai seperti bisa melihat sebuah gambaran, sebuah kilasan masa lalu yang sangat jelas. Ia melihat Elisa dengan wajah noni Belandanya yang sangat cantik, sedang berjalan sambil tertawa riang dan bercanda bersama seorang pemuda. Pemuda itu memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Mereka berdua berjalan santai menuju bukit yang sama, tempat Ibai dan Elisa berdiri saat ini. Di sana mereka berdua duduk berdekatan, memandang langit yang perlahan mulai berubah jingga
menikmati keindahan senja. Ada rasa cinta dan kebahagiaan yang terpancar jelas dari raut wajah mereka. Namun, suasana keindahan itu tiba-tiba berubah mencekam. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok pemuda dengan wajah marah. Mereka mengepung Elisa dan pemuda yang mirip Ibai itu. Salah satu pemuda itu yang berbadan kekar dan berwajah garang berteriak penuh amarah. "Pengkhianat! Kamu ini pengkhianat, Nata! Berani-beraninya kau berhubungan dengan gadis Belanda!" Dia dan teman-temannya menangkap Elisa, menyeretnya menjauh dari Nata. Nata, pemuda yang mirip Ibai itu, berusaha memberontak. "Hentikan, Yayan!" Ia melawan Yayan dan teman-temannya, tapi kalah jumlah. Mereka memukuli Nata berkali-kali. Yayan berkata sambil terus memukul Nata. "Ini balasannya. Kau pikir kami tidak tahu hubunganmu dengan dia? Hah? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mengkhianati bangsa kita?" Dalam gambaran itu, Ibai bisa merasakan kemarahan dan kebencian Yayan. Namun ia juga bisa melihat di balik dalih nasionalisme itu ada rasa iri yang mendalam dari Yayan pada Nata. Nata adalah pemuda pribumi yang beruntung bisa menjalin hubungan dengan Elisa, seorang gadis cantik, putri dari salah satu pekerja penting di stasiun radio Malabar saat itu. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menggelegar. Suara itu begitu keras, memecah ketegangan. Tidak lama kemudian, Elisa berhasil melepaskan diri dari pegangan para pemuda itu. Ia berlari kembali ke tempat Nata yang sedang dipukuli. Di tangannya, Elisa memegang sebuah pistol kecil. Elisa berteriak panik dengan suara yang gemetar. "Lepaskan dia! Lepaskan Nata! Atau aku akan menembak kalian semua!" Ia mengacungkan pistol ke arah Yayan dan teman-temannya. Raut wajahnya penuh ketakutan dan putus asa. Namun, sebelum sempat menembak, seorang pemuda lain dari belakang Elisa tiba-tiba memukulnya dengan keras menggunakan sebatang kayu. Elisa tumbang seketika. Pistolnya terlepas dari genggamannya. Nata yang melihat kekasihnya tak berdaya seketika mengamuk. Ia bangkit dengan sisa tenaga, membabi buta menyerang Yayan dan teman-temannya. Kemarahannya sudah di luar kendali. Ia tak peduli lagi dengan rasa sakit. Pertarungan sengit terjadi. Nata bertarung dengan nekat, namun ia kalah jumlah dan akhirnya sebuah pisau tajam menusuk tubuh Nata berkali-kali di bagian perut dan dada. Nata terhuyung, darah segar menyembur dari luka-lukanya. Ia jatuh tersungkur di tanah, bersimbah darah, tepat di hadapan Elisa yang tergeletak di antara sadar dan tidak sadar. Ibai melihat dengan jelas ketika Nata menghembuskan nafas terakhirnya. Matanya terbuka menatap kosong ke langit. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan dan tragis. Seketika, gambaran itu menghilang. Ibai tersentak. Pelukan Elisa sudah tidak ada. Ia tak lagi berada di bukit bunga yang indah. Pemandangan di depannya telah berubah drastis menjadi sebuah kekacauan yang mengerikan. Rumah arsitektur Belanda yang tadi ia lihat kini terbakar hebat. Api menjilat-jilat ke angkasa. Asap hitam mengepul tebal. Terdengar teriakan-teriakan anarkis dari banyak orang yang berlarian ke sana kemari. Suara tembakan dan ledakan kecil bersautan. Ibai kebingungan. Ia mencoba mencari Elisa. Namun sosok wanita itu sudah tidak ada di depannya. Ia berteriak memanggil nama Elisa. Tapi suaranya hilang ditelan keramaian dan kekacauan. Ia mencoba mendekati kerumunan orang-orang yang berteriak-teriak. Ia ingin bertanya apa yang terjadi. Namun tiba-tiba sebuah tangan besar menarik kerah bajunya dengan kasar. Dan sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya. Seseorang dengan wajah penuh amarah berteriak tepat di depannya. "Dasar pengkhianat!" Ibai tersungkur. Kepalanya terasa pusing. Ia tak mengerti kenapa ia dipukul dan disebut pengkhianat. Tiba-tiba ia merasakan aroma minyak kayu putih yang menyengat hidungnya. Aroma itu begitu kuat membuatnya sedikit mual. Ibai membuka mata. Aroma minyak kayu putih masih sangat kuat. Kepalanya terasa sangat berat. Ia melihat wajah-wajah cemas teman-temannya mengerubunginya. Denny, Hasan, dan Wisnu menatapnya dengan raut khawatir. Hasan dengan suara yang terdengar lega, "Alhamdulillah,
Akhirnya kamu sadar, Mang. Kamu kenapa sih, Mang? Kita kan udah bilang hati-hati. Ibai mencoba bangkit, tapi kepalanya masih pusing. Ia merasakan nyeri di bagian belakang kepalanya. Dengan suara serak, Ibai berkata, Apa yang terjadi? Kamu pingsan, Mang. Tadi kan kamu pamit mau pipis kan? Terus kamu kok nggak nyusul-nyusul? Kita jadi khawatir. Lalu kita turun lagi buat ngecek. Setelah kita cari-cari, kita temukan kamu terperosok ke dalam cerukan ini. Kepalamu terbentur batu kayaknya. Untungnya nggak parah. Ibai meraba bagian belakang kepalanya. Benar saja ada benjolan yang cukup besar. Ia mencoba mengingat kejadian sebelum pingsan. Tapi yang terlintas hanyalah wajah noni Belanda dan barisan prajurit tanpa kepala. Kemudian Andrew, Elisa, Nata, Yayan, dan kekacauan di rumah yang terbakar. Semuanya terasa begitu nyata, tapi teman-temannya tidak tahu apa-apa. Udah, jangan banyak pikiran. Kita turun aja ya. Kamu kan gak mungkin buat lanjut pendakian. Ibai mengangguk lemah. Iya, Mang, aku gak kuat. Denny dan Hasan kemudian memapah Ibai. Wisnu membawa ranselnya. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, mereka memutuskan untuk kembali turun. Pendakian ke puncak Mega dibatalkan. Perjalanan turun terasa lebih berat bagi Ibai. Kepalanya masih berdenyut dan ia merasa sedikit mual. Teman-temannya sesekali bertanya tentang kondisinya, tapi Ibai hanya menjawab singkat. Ia masih terlalu bingung dan takut dengan apa yang baru saja dialaminya. Apakah itu hanya mimpi atau kilasan dari masa lalu? Singkat cerita, mereka berhasil turun kembali ke base camp pendakian. Mereka tidak langsung pulang. Ibai tiba-tiba teringat akan reruntuhan bangunan radio Malabar. Ia ingin melihatnya. Kita ke reruntuhan radio dulu yuk. Aku penasaran, pengen lihat. Ngapain? Gak apa-apa, cuman pengen tahu aja. Ya udah kalau gitu, aku juga belum pernah masuk ke sana. Mereka pun berjalan menuju area reruntuhan bangunan radio Malabar. Di sana sudah ada sebuah kafe modern yang dibangun di dekat area situs bersejarah itu. Terlihat banyak pengunjung yang duduk-duduk atau berfoto di sekitar reruntuhan. Mereka berempat memesan minuman di kafe. Ibai memesan teh hangat untuk meredakan pusingnya. Mereka kemudian duduk di sebuah tempat duduk yang menyerupai undakan, menghadap langsung ke arah reruntuhan dan tanah lapang berumput hijau yang dulunya merupakan lokasi stasiun radio Malabar berdiri. Dari tempatnya duduk, Ibai bisa melihat reruntuhan dinding-dinding batu yang berlumut, sisa-sisa fondasi, dan beberapa tiang besar yang masih berdiri separuh. Orang-orang berlalu lalang, sibuk berfoto, seolah tak menyadari sejarah kelam yang mungkin pernah terjadi di tempat itu. Ibai menatap kosong ke arah reruntuhan. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Nata dan Elisa. Ia mencoba mencari tanda-tanda yang mungkin berkaitan dengan mimpinya. Tapi tiba-tiba, di antara keramaian orang-orang yang berfoto di depan reruntuhan, Ibai melihat satu sosok yang familiar. Seorang wanita berdiri diam memunggungi reruntuhan dan menatap lurus ke arahnya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang, rambutnya pirang panjang terurai. Jantung Ibai berdegup kencang. Ia mengenali sosok itu. Itu Elisa. Ia terlihat sama persis seperti dalam mimpinya. Tanpa berpikir panjang, Ibai langsung bangkit dari tempat duduknya. Elisa! Ia berlari menuruni undakan, menerobos kerumunan orang, menuju ke tempat Elisa berdiri. Ia tidak peduli dengan teman-temannya yang memanggilnya atau orang-orang yang menatapnya heran. Fokusnya hanya pada sosok Elisa yang terus menatapnya dari kejauhan. Ia berlari semakin cepat, jantungnya berdebar tak karuan, jarak semakin dekat. Namun begitu ia mencapai tempat di mana Elisa berdiri, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ibai terkesiap. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling, mencari-cari Elisa, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pengunjung lain yang sibuk berfoto. Ia berdiri terpaku di depan reruntuhan. Rasa bingung dan ketakutan kembali menyelimutinya. Apakah ia berhalusinasi? Pandangannya kemudian jatuh pada sebuah tembok berlumut besar, tepat di depan tempat ia melihat Elisa berdiri. Di tembok itu, di antara lumut-lumut hijau yang tebal,
Ibai melihat sebuah tulisan yang tergurat samar-samar oleh batu kelumut. Dengan jemari gemetar, ia membersihkan sedikit lumut yang menutupi tulisan itu. Dan yang ia baca membuat seluruh tubuhnya merinding. Tulisannya berkata, Elisa dan Nata. Ibai terdiam, membeku di tempatnya. Jadi, apa yang ia alami tadi bukan mimpi? Apakah itu adalah kilasan memori dari masa lalu yang tragis? Tidak lama kemudian, Denny, Hasan, dan Wisnu menyusulnya. Mereka tampak khawatir dan bingung. Hasan yang masih terengah-engah berkata, "Bay, ada apaan sih? Kok lari tiba-tiba?" Kamu kenapa, Mang? Pucat banget wajahnya." Denny menatapnya dengan penuh pertanyaan. Ibai hanya bisa diam, pikirannya kalut. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada teman-temannya. Bagaimana ia bisa menjelaskan tentang mimpi yang terlalu nyata, tentang Andrew, Elisa, Nata, tentang penglihatan tragis di masa lalu, dan tentang tulisan di tembok ini. Ibai hanya menunjuk ke arah tulisan Elisa dan Nata di tembok berlumut itu. Teman-temannya membaca tulisan itu, namun tidak menunjukkan reaksi khusus. Mereka hanya mengernyitkan dahi. "Ada apaan, Mang? Cuman tulisan biasa. Orang iseng nih, mah." Ibai menggeleng pelan. Ia tidak sanggup berbicara. Dengan suara parau ia menjawab, Udah, ayo kita pulang aja." Teman-temannya saling berpandangan, bingung dengan perubahan sikap dari Ibai yang mendadak. Namun melihat wajah Ibai yang sangat pucat dan terkejut, mereka memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka berempat meninggalkan reruntuhan Radio Malabar, kembali ke parkiran, dan mengendari motor pulang ke Bandung. Sepanjang perjalanan pulang, Ibai hanya diam. Pikirannya terus-menerus berputar pada kejadian misterius yang ia alami di Gunung Puntang. Kenangan tentang Elisa dan Nata, tentang pengkhianatan dan kematian tragis itu terus membayangi benaknya, meninggalkan sebuah tanda tanya besar yang mungkin tidak akan pernah ia temukan jawabannya. Bagi kalian yang penasaran apakah memang masih ada tulisan Elisa dan Nata itu, kalian bisa langsung berkunjung ya ke reruntuhan Radio Malabar yang ada di kawasan Gunung Puntang. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia sebuah cerita yang dialami oleh Mang Ibai dari Bandung tentang pengalamannya yang dia merasa itu mimpi tapi nyata. Tapi kalau mimpi, kenapa sosok itu nyata dan tulisan itu ada di sana terpampang jelas di reruntuhan Radio Malabar yang ada di Gunung Puntang? Ada yang pernah ke sana dan ada yang pernah menemukan sesuatu yang aneh juga di sana? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya tentang Radio Malabar atau yang pernah berkunjung ke sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah support selalu channel ini. Jangan lupa juga untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah menarik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.